sebagai penyemangat lagi nggih. Aslinya ini teori yang saya dapat baru-baru ini karena ada materi kuliah begitu. Itu ada materi agama. Di dalam materi agama itu ternyata ada namanya filsafat. Nah, filsafat itu istilahnya cukup tanda kutip untuk dipelajari. Jadi kalau kita imannya tidak kuat, belajar filsafat itu malah boleh jadi bisa jadi tidak percaya Tuhan, jadi ateis dan lain sebagainya. Namun di sini kita sebelum mempelajari itu sudah diberikan teori-teori untuk menjadi tameng atau barrier. Di dalam teori itu saya menemui suatu hal yang ternyata itu menjadi membangunkan kesadaran begitu. Ini saya mencoba menyampaikannya di sini. Jadi ternyata manusia itu ternyata itu makhluk yang abadi. Maksudnya makhluk yang abadi itu sekalinya diciptakan oleh Allah tidak ada jalan kembali. Maksudnya manusia kalau sudah sekalinya diciptakan oleh Allah tidak bisa menjadi makhluk yang lain. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi zaman dahulunya manusia itu melewati berbagai alam dan itu senantiasa abadi, tetap ada terus sampai di akhirat nanti. Bukan zaman ya, maksudnya waktu yang pertama kita melalui masa di mana kita semua masih menjadi ruh. Ruh itu ada di sisi Allah. Dan kita itu ketika menjadi ruh benar-benar suci, bersifat benar-benar suci karena berada di sisi Allah. Setelah itu, sebelum lahir ke dunia kita diciptakan melalui wadah, yakni tubuh kita saat ini. Waktu kecil diproses dari janin dan lain sebagainya. Itu boleh kita bilang masa di mana kita disatukan dari unsur yang fujur. Setelah itu ditiupkan roh. Jadi dari masa roh tadi ditiupkan ke wadah tubuh kita saat ini. Setelah itu lahirlah. Ketika lahir kita juga sudah sering mengulang ayat-ayatnya nggih. Kita dimintai kesaksian oleh Allah. Wa ashadahu ala anfusihim. Jadi dimintai kesaksian setiap jiwa itu, bukankah aku Tuhanku, Tuhanmu begitu. Lalu kita semua menjawab qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami begitu. Nah, setelah itu dilanjutkan setelah hidup kita kecil, setelah itu dewasa, remaja, setelah itu ketika kita menemui ajal. Nanti ketika kita menemui ajal, kita masuk ke zaman atau masa di mana di masa kubur. Setelah masa kubur ada masa berbangkit. Nah, di masa berbangkit ini juga ada masa-masa seperti yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan dan lain sebagainya, nanti sampai yang terakhir yakni hari kiamat. Setelah itu terakhir paling ujung nanti di akhirat. Dan di akhirat ada dua tempat, yakni surga dan neraka. Nah, ternyata setelah kita pikir-pikir bersama, kita sekalinya diciptakan oleh Allah melalui berbagai masa tadi, ternyata kita itu tetap ada, tetap abadi begitu selamanya. Oleh karena itu ketika kita sadar, entah sejak dini, alangkah baiknya disadarkan sejak dini. Maksudnya kalau kita punya anak kecil, disadarkan ternyata kalau kita itu sadar bahwa kita itu manusia, berarti kita harus berhati-hati, harus bersungguh-sungguh, karena akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi jalan hidupnya sekali ada tidak bisa menjadi kembali, tidak bisa ingin berubah jadi apa-apa. Oleh karena itu dalam ayatnya itu ada penyesalan orang-orang kafir. Ini kalau di dalam itu sangat dalam begitu. Ada dalam Quran surat 78, itu surat An-Naba. Nah, An-Naba ini masuk juz 30. Anak-anak kita, cucu-cucu kita itu insya Allah kalau hafalan juz 30 itu mulainya kebanyakan dari An-Naba juga. Di sini surat ke-78 ayatnya itu ada 40. Nah, kita buka ayat yang terakhir, yakni ayat 40-nya. Jadi penutup teori ini, teori tadi yang ternyata hakikat hidup manusia itu ternyata abadi, makhluk yang abadi, itu kita tutup dengan ayat 40-nya saja.
Sebenarnya ada ayat-ayat yang lain, namun kalau dijelaskan takutnya terlalu panjang nih. Lebih baik sedikit-sedikit saja tapi mudah dipahami begitu. Di ayat 40-nya itu yang berbunyi inna andarnakum adaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang artinya inna andarnakum adaban qariba, sesungguhnya Allah itu telah memperingatkan pada orang-orang yang kafir bahwasanya adzaban qariba, azab itu dekat. Inna andarnakum adzaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada, nanti kita semua manusia akan menyaksikan apa yang telah kita perbuat dari tangan-tangan kita semua. Setelah itu huwa yaqulul kafiru ya, orang-orang kafir itu berkata huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu toroba, yang artinya alangkah baiknya dulu aku adalah tanah begitu. Itu penyesalan orang-orang kafir. Kan kita di sini meyakini tadi nggih bahwasanya sekalinya kita hidup itu kita manusia, kita harus hati-hati, kita melewati berbagai masa. Penentuan masanya itu hanya satu, hidup di dunia ini. Dan di dunia ini aslinya itu masa yang sangat sebentar dibandingkan zaman-zamannya tadi. Zaman roh, zaman lahir sampai dewasa, dikubur nanti juga lama. Soalnya di alam kubur itu dibangkitkannya nunggu seluruh manusia selesai dulu sampai hari kiamat baru dibangkitkan. Itu kan lama sekali. Masih ada hari-hari berbangkit, hari pembalasan, hari perhitungan amal, sampai nanti hari di akhirat. Oleh karena itu hidup yang sebentar ini alangkah baiknya kita berusaha untuk mengisinya. Kalaupun bersabar itu ternyata bersabarnya sebentar dan hasilnya atau hadiahnya itu sangat panjang. Bahkan kan dalam ayat dan hadisnya itu satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kalau dibandingkan atau diperhitungkan secara matematika, kita bersabar ibaratnya nahan diri untuk tidak dosa, tidak maksiat, tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk istilahnya taat kepada Allah, itu ternyata hanya sangat sebentar sekali. Kalau sebanding 1000 tahun banding satu hari di akhirat, ternyata kita itu seakan-akan cuma berapa ya, sekitar 15 menit atau berapa begitu kalau dari pandangan akhirat. Jadi ternyata ibaratnya kalau di dunia saat ini misalnya, coba nggak makan, nggak minum, puasa 15 menit, saya misalnya kalau saya tanya termasuk mudah apa mudah begitu, pasti semua insya Allah jawabnya mudah begitu. Nah aslinya kehidupan dunia ini kalau di-compare atau dibandingkan, misalnya usianya misalnya sampai 60 tahun saja begitu, itu ibaratnya ternyata di pandangan akhirat itu cuma 15 menit saja. Nah jadi di hari kehidupannya sesingkat ini, mari kita ibaratnya lebih bersabar lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah, mendekat pada Allah,